apa? Nggak bisa kena angin. Saya masuk angin sih. Oh ya, Nanti mau hindari angin dulu. Oke. Tidur nggak tambah plus. Sekali lagi shalom Bapak Ibu. Shalom. Puji nama Tuhan, kita boleh ada di tempat ini. Hari ini perdana kami datang beribadah di tempatnya Bu Ewi dan keluarga. Kami dari CG 46 sangat bersyukur, sangat berterima kasih kami boleh disambut untuk bisa beribadah di tempat ini. Sekali lagi terima kasih ya Bu Ewi ya. Bapak Ibu, kita akan mulaikan ibadah kita pada malam hari ini. Untuk itu mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita akan menghadap Tuhan dan kita berdoa. Selamat malam Bapak, terima kasih karena pada malam hari ini ya Tuhan, Engkau sudah memimpin langkah kami ya Tuhan, sehingga kami boleh ada di tempat ini untuk kami boleh memuji memuliakan akan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan, saat ini kami akan memulaikan ibadah kami, Engkau pimpin ibadah kami dari awal pertengahan hingga boleh berakhir dengan segala kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap beribadah kepada-Mu. Haleluya. Amin. Kita angkat satu pujian sebab Kau layak. Sebab Kau layak. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan, aku yang memuji. Jaga kamera. Bagi dalam
Setiap sorak-sorak kami ya Tuhan, manis Engkau dengar dan menyukakan akan hatimu. Terima kasih Tuhan, kami siap bersorak-sorak lebih lagi ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, yang siap bersorak-sorak kepada Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Bapak Ibu, saya untuk kita semua bangkit berdiri. Yuk kita akan menari bagi Tuhan. Siapkan kaki tangan kita untuk bersukaria bersama-sama. Sama-sama kita katakan, di dalamku bukan menari seperti dalam menari. Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti dalam menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti dalam menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti dalam menari. Sekali lagi bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti dalam menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti dalam menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti dalam menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti dalam menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan melompat seperti dalam melompat. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan melompat seperti dalam melompat. Bukan melompat, bukan melompat, bukan melompat seperti dalam melompat. Bukan melompat, bukan melompat, bukan melompat seperti dalam melompat. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan tertawa, ha 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 ha. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan tertawa, ha 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 ha. Bukan tertawa, bukan tertawa, bukan tertawa, ha 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 ha. Bukan tertawa, bukan tertawa, bukan tertawa, ha 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 ha. Masih mau memuji Tuhan? Amin. Oke, kita lanjut lagu berikutnya. Aku jalan ke saudara. Sama-sama kita nyanyikan Aku Jalan ke Saudara. Kehidupan Yesus katakan, aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Sekali lagi aku jalan. Aku jalan kebenaran
Bapak Ibu, saat ini kita akan mendengarkan kebaikan firman Tuhan lewat kesaksian. Kami meminta untuk yang pertama Bu Lili yang memberi kesaksian. Apa tadi Bapak boleh? Bisa jubilaris. Oh iya. Ini terima kasih buat waktunya sama bersaksi. Saya tuh sejak tinggal di masih atau kuku. Karena Mas. Sejak saya tinggal di daerah Trosobo ini, saya tuh punya rasa khawatiran karena seringkali terjadi kecelakaan dan sampai seperti itu, sering meninggal. Jadi itu sejak tinggal di sini itu sudah berulang-ulang saya dengar, saya pernah lihat sendiri. Jadi kekhawatiran itu besar banget buat anak-anak saya, buat suami saya, buat saya sendiri juga pribadi. Jadi kalau anak-anak pergi ke kerja atau sekolah itu, terus khawatirnya itu yang berlebihan, doa sampai kayak apa gitu. Itu sejak setahun yang lalu. Terus kemarin tuh ikut retreat di Pak Lawas itu ada ibadah. Dan ibadah itu mengundang pendeta perempuan, saya nggak tahu tadi dia itu dikasih talenta itu untuk menyampaikan ke kita. Waktu saya maju, itu bikin saya gini, itu pertanyaan bicara gitu. Semua dalam perlindungan anak. Tapi saya nggak. Jadi puji Tuhan, selama ini saya tahu segini. Berarti itu kenapa? Oh, selama ini pikiran saya itu percuma ada Tuhan. Jadi semuanya itu udah dalam lindungan Allah. Jadi pikiran saya itu sudah saya tahu dikasih Tuhan, dari Tuhan yang saya yakin kok anak-anak saya berhubungan Tuhan, suami saya juga karena tinggal di sini tuh mau ke jalan raya itu benar-benar luar biasa, khawatirnya itu benar-benar besar gitu. Puji Tuhan, kemarin itu Tuhan jawab doa saya, jawab pikiran saya itu seperti itu. Jadi kekhawatiran biasa ngomong kalau sama ini wis bebas. Iya. Sekarang itu kalau anak-anak pergi, Tuhan sudah sertai mereka, sudah dilindungi Allah. Jadinya saya itu sudah enggak, sudah kata saya sudah hilang. Tetap berdoa, tetap berdoa. Itu jadi itu. Iya, terima kasih buat waktunya. Terima kasih Bu Lili. Mungkin ada yang mau sambung, yang mau memberikan kesaksian, silahkan. Yang ada di luar. Cucu. Nah, cucu. Cucu. Oh iya, sudah dewasa. Oh iya, ya dibaptis ya, Cucu ya. Cucu. Jangan malu-malu. Itu apa? Sembuh kemarin ya, habis sembuh. Itu udah lagi. Mikael, mau kasih kesaksian? Sakit umi. Udah lama. Adela? Enggak sengaja. Sudah tidak ada ini yang mau kasih kesaksian? Kalau sudah tidak ada, kita akan lanjut kita akan mendengarkan firman Tuhan yang nantinya akan dibawakan oleh Pak Wibowo. Namun sebelumnya, mari kita angkat satu pujian. Ku mau sepertimu Yesus. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu, dengan urapan kuasa
firman itu menjadi manusia. Itu Tuhan sudah hadir dalam hati kami masing-masing, di hati kami masing-masing Tuhan. Biarlah firman itu akan berbicara Tuhan, dan dia berbicara mengenai kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Biarlah jadikan kami seorang murid, biarlah kami mau mendengar dan mau mengamalkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, ucap syukur pakai nama Tuhan, dan biarlah semua Tuhan, kekuatan yang ada Tuhan dalam masa ini akan berbicara tentang sambutan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur dalam nama Tuhan. Shalom, selamat malam Bapak Ibu. Shalom. Seperti yang tadi pagi saya sharing, kalau ada yang belum, Puspa sama Pak Edi karena nggak baca, jadi akhirnya saya skip WA sendiri. Nancy juga karena nggak baca, saya WA sendiri. Saya japri. Jadi saya yang baca baru sore. oh makanya saya baca, makanya saya japri. Jadi minta tolong, jadi tugas malam ini ya, Bapak juga jadi Pak Nenan juga minta maaf buka Alkitabnya. Jadi masing-masing nanti baca ayat terserah, ayatnya apa aja terserah, nggak harus ayatnya nggak terserah masing-masing. Saya kasih waktu lagi untuk baca sendiri, nanti kita giliran apa yang didapat. Jadi ngomongnya sebentar aja, 1-2 menit cukup, karena seperti yang Tuhan bilang ya, bahwa carilah kerajaan Allah serta kebenarannya. Jadi kita mau tahu kebenarannya itu apa. Jadi firman itu pasti ada kebenarannya yang Tuhan mau dalam hidup kita. Jadi saya kasih waktu ya 1 menit cari ayatnya, sambil cari, sambil ini sambil cari ayatnya. Bapak juga udah dapat ayatnya Pak? Nah, cari ayatnya, baca 1 menit. Nanti habis itu masing-masing akan cerita apa yang didapat dari ayat itu, berbicaranya apa ke masing-masing. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. 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 Ada yang udah siap mau sharing? Bu Nancy udah siap kayak gitu, Bu Nancy. Karena Bu Nancy bacaannya selalu banyak soalnya. Iya. Saya nggak batasin waktunya, cuma terserah. Yang penting, ya, kalau ada yang lagi ya ngomong 1-2 menit terserah. Tapi kalau mau ada yang lebih, tiba-tiba di situ ada Roh Kudus suruh, ada fungsi cerita, silakan cerita. Ya Bu Nancy nanti habis itu terserah ya, sepanjang waktunya. Habis itu mau untuk siapa terserah. Ya silakan Bu Nancy. Ya, shalom, selamat malam. Tadi saya kaget sih di jam awal bahwa kaget. Wah, suruh baca ayat. 1 ayat apa ya ini ya? Ya, kemudian saya nemu di Ayub 42 ayat kedua. Bunyinya, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Nah, saya imani ini bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita dan apapun rencana kita, kalau kita punya iman sebesar biji sesawi aja, iman itu pasti akan terwujud. Amin. Contohnya kayak kemarin saya punya iman bahwa ada pengangkatan buat anak saya. Puji Tuhan, dalam ya waktu Tuhan itu waktu yang terbaik ya. Kita menantikan waktu Tuhan itu jangan jemu-jemu gitu loh. Kita amini bahwa janji Tuhan itu ya dan amin. Walaupun kita harus menunggu waktu yang lama, tapi Tuhan itu kasih kita itu waktu yang tepat gitu loh. Nah, nunggu sampai 1 tahun lebih, akhirnya dapat pengangkatan. Itulah
nggak ada rencana Tuhan yang nggak gagal. Maksudnya rencana Tuhan itu selalu tergenapi dalam kehidupan kita, walaupun kita harus menunggu waktu yang lama. Terima kasih. Sabar Bu ya. Ya, harus sabar. Buah rohnya sabar. Ya. Hasilnya buah rohnya sabar. Oke, siapa yang mau lanjut? Mbak Bro? Udah siap? Enggak, ya terserah, ayatnya mana terserah. Ya Bu, ya boleh mana? Terima kasih Tuhan dunia. Sebetulnya perkumpulan saya untuk anak laki-laki saya ya. Dia kan mulu terus ya. Terus setiap kali dia tuh ambil keputusan masih bimbang. Aku mau kemana, aku mau kemana gitu kan. Ya jatuh tempo pas waktunya yang teramat kayak gedor hati saya itu tempo hari itu dia sempat minta saya masuk ke kamar. Habis itu langsung meluk saya, dia nangis di sini kan. Terus saya cerita ke suami, ke Pak Kris, ya wis bantu doa. Aku itu wis doa terus sih, pasti buat anakku tuh pasti doa. Terus di hari Kamis kemarin, saya sempat, namanya kita manusia pasti banyak lengahnya ya, kekurangannya, keterbatasannya pasti ada. Terus saya saya dapat Mazmur di Mazmur 71, 17 sampai 20. Di situ saya kan ini yang pemazmur ini kan minta dia itu 70 ya? 700. Iya. Terus di sini tuh dia kan minta selalu dalam apa ya, disertai Tuhan terus sampai dia tua, sampai dia memberikan pengalaman dia, penyertaan Tuhan itu ke yang ke berikutnya, istilahnya ke anak cucunya atau gimana gitu ya. Itu tuh ke yang saya terima sih. Saya kan bilang, saya sampaikan ini, oh iya sih, kan kita harus punya mentalitas kerajaan Allah ya. Aku ini selama ini aku doa itu Tuhan berkati anakku, Tuhan berkati anakku. Aku ini doaku enggak begini harusnya. Tuhan bimbing aku, sertai aku untuk membimbing anakku. Aku minta hikmat sertai aku untuk bimbing anakku. Terus aku itu tok, karena anakku ini dalam kebingungan, dia mau kemana, mau apa gitu. Kalau aku hanya meminta berkatmu, ini termasuk kesalahanku kan ya. Kan saya doa dari satu arah akhirnya kan ya, saya nggak tahu hikmat Tuhan ke saya itu apa. Nah, Senin kemarin anak saya tuh bilang pulang sekolah, "Mah, aku udah, istilahnya dia udah menemukan jalannya. Mah, nanti aku begini, aku nanti kalau nggak bisa begini, aku begini. Gimana menurut Mama?" Saya langsung bilang, "Oh, haleluya, thank you Jesus, thank you Bapak. Ini yang saya harapkan." Nah, kebetulan tadi pagi di jam 3 itu saya dapat ayat itu, saya baca ayatnya itu dapatnya di 2 Tawarik 16 ya Pak ya, 2 Tawarik 16 ayat 9. Di situ mata Tuhan menjelajah bumi, memberikan kelimpahan kekuatan ya, kalau nggak salah ya. Dibuka ini, dibuka ini. Kalau saya nggak buka. Seingat saya. 2 Tawarik 16, 9 itu saya nggak juga. Mata Tuhan menjelajah. 16 ayat 9. Iya, menjelajah, melimpahkan kekuatannya Kepada terus ada sungguh-sungguh. ada kesalahan apa yang kita lakukan tuh, ada kesalahan atau gimana. Nah itu Tuhan, kalau yang saya terima di situ itu kan mata Tuhan itu setiap hari itu mencari. Tuhan sebenarnya sudah sediakan berkat untuk apa yang saya butuhkan hari ini, apa yang saya perlukan hari ini, sebetulnya Tuhan sudah sediakan. Tuhan itu menjelajah, dia melihat mana anakku yang bersungguh-sungguh mencari aku, ingin mengenal aku. Tidak hanya istilahnya gini Pak, mohon maaf istilah kata-kata saya misalnya agak macam ya, saya mohon maaf. Istilahnya kalau saya bergereja hanya untuk rutinitas, atau saya bergereja hanya untuk tampil butuh gitu ya. Tuhan tuh mencari, aku tuh sudah sediakan apa yang kamu perlu, aku sudah sediakan apa yang kamu butuhkan.
tapi anakku ini tidak bersungguh-sungguh mau mengenal aku, tidak bersungguh-sungguh mau dengar isi hatiku. Dia hanya egonya sendiri. Jadi apa yang sudah disiapkan untuk saya nggak diberikan gitu loh. Istilahnya tuh di situ pemahaman saya di ayat 2 awal. Itu yang saya rasakan ya Pak ya. Karena saya kok pas gitu loh, kemarin anak saya begini, terus saya baca ayatnya pas di 2 awal itu juga sih, saling berhubungan rasanya itu. Ya, terima kasih untuk waktunya yang diberikan. Siapa? Kak ini Bu Kusma? Turun ya. Yang lain dulu. Hah? Bukan. Turun. Diurus sendiri. Ya, terima kasih Bapak Ibu untuk waktunya. Jujur saja, saya baru dapat ayatnya baru saat ini. Oh, Pak, tadi kan saya suruh baca. Ya, saya baru dapat ayat. Dan ini kok pas saya buka, kok kayak sesuai ya, kok kayak sesuai yang terjadi belakangan ini ya. Jadi seperti yang sudah saya saksikan minggu kemarin Bapak Ibu, kalau saya dapat ayat di sini ya, di Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi Bapak Ibu, hari-hari ini, bukan hari-hari ini sih, bulan-bulan kemarin sampai bulan ini, kami itu keluarga itu diperhadapkan dengan cobaan yang luar biasa. Tapi satu yang saya pegang, cobaan ini tidak seberapa. Saya itu ya, mungkin ini bagian dari menguatkan diri saya sendiri ya Pak Ibu ya. Cobaan ini tidak seberapa dengan cobaan yang sudah saya lewati kemarin-kemarin, sampai nggak bisa makan, sampai nggak ada kerjaan, sampai bingung hari ini mau makan apa, duit dari mana. Nggak kecil, saya tuh berpikir kayak gitu, cobaan yang saya hadapi ini kecil itu ya Bapak Ibu. Jadi tadi seperti yang kita tahu bersama, yang saya batal dengan rumah, kemarin saya didatangi sama orang yang punya rumah. Dia itu minta kunci rumah, karena kunci rumah ada di saya dan saya nggak memberikannya. Saya tanya, kenapa mau minta kunci rumah Bu? Dia, Mbak Febi, soalnya ini kan lumayan, ada yang ngontrak gitu, ada yang mau ngontrak gitu. Oh gitu, kontraknya uangnya berapa ya Bu? Maksudnya kontrakannya berapa, harganya gitu, dia nggak kasih tahu. Cuman sampai di situ, terus saya nggak terlalu mau anu itu ya, saya diem aja. Terus dia pergi, dan tadi dia itu WA saya, Febi, saya sudah bolak-balik di lapakmu, tapi kamu kok nggak ada. Terus, oh iya saya ada urusan Bu di luar. Yang di lapak itu ada Biela tadi nggak sekolah karena saya itu salah lihat jadwal. Jadi teman saya itu nge-share kalau hari ini tuh libur karena anak-anak kelas 6 itu lagi ujian. Ternyata itu share-sharean dari Jegu, sekolah Jegu, saya nggak baca. Jadi Biela itu saya liburkan untuk jaga laundry karena saya ada kepentingan lain. Terus saya itu jawab, mohon maaf ya Bu, saya sudah ngomong sama suami, kita ikut perjanjian aja Bu. Sebelum Ibu mengembalikan uang saya tidak akan memberikan kuncinya. Dan sebelum Ibu mengembalikan uang saya, rumah itu masih ada haknya kami. Itu tertulis di atas meterai. Saya bilang gitu kan. Jadi kalau Ibu belum bisa membalikan uang saya, ya itu ibaratnya kata kasarnya, saya masih berkuasa di tempat itu, di rumah itu, kan seperti itu. Nah kok dia itu jawab, sebelumnya ya Bapak Ibu, kita kalau ngomong itu adem-adem, karena saya nggak mau bermasalah dengan orang juga. Saya bicaranya itu pelan-pelan, dia juga bicaranya pelan-pelan. Tapi tadi itu dia marah. Dia itu kan saya sudah sempat merenovasi, tapi belum selesai. Jadi di situ itu ada tanah yang rencananya kami mau tinggikan. Itu berhamburan dalam artian pas di garasinya ya pas di garasinya itu tanahnya tuh enggak karuan karena memang kan lagi mau dibenerin, tapi karena enggak jadi kan
Jadi kita diemin rumah itu. Dia itu marah, dia itu voice, dia bilang saya gini, Feby, kamu datang di rumah saya itu bersih, jadi kamu harus membersihkan rumah itu. Terus saya bilang, bersihkan itu butuh duit. Rumahnya ibu yang belakang sudah saya cor, saya sudah habis banyak di rumah itu, gitu. Dan ibu sudah bohongi saya itu sudah dibohongi beberapa kali, saya manut aja. Karena ibu itu sudah orang tua, ibu itu kenalan dengan mami saya, mertua saya itu masih tetap ya walaupun suami saya itu kecewa banget sama ibu, saya masih meladeni ibu, kan saya bilang gitu ya. Tapi dia itu marah, akhirnya saya juga marah, saya balik marah ya ini ya. Ternyata dengan saya marah, dia kayak mungkin takut ya, oh kok ternyata Mbak Feby bisa marah juga gitu. Jadi waktu saya marah, dia diem. Saya bilang, kalau mau saya bersihkan hari ini juga ibu kembalikan duit saya cantum kamu untuk bersihkan. Kalau tidak, siapa saja yang masih di rumah situ saya berhak untuk usir. Kita ikut aja yang sudah tertulis. Saya bilang gitu, itu karena ada tanda tangan di atas meterai. Sampai gemetar. Habis itu Bu, saya kepikiran, loh Bella kan ada di lapak. Namanya manusia ya, saya takut nanti Bella itu diapa-apain. Cepat-cepat saya pulang, nanti sudah pulang. Jadi Bella itu tinggal sendiri. Langsung, ayo deh, pulang deh. Langsung saya tutup lapak, karena memang kalau hari Selasa kan saya lebih cepat ya tutupnya karena mau ibadah. Nah, saya itu lapar, saya itu belum makan dari pagi. Saya mampirlah di tempat makan di ayam. Ini kita itu bos itu sudah marah-marah. Dia marah ya saya marah. Tapi pas saya marah dia itu diem. Saya itu lagi pegang handphone gini. Loh, tiba-tiba dia ada di sebelah saya. Kita itu tak janjian dan saya tuh nggak tahu dia. Tiba-tiba dia gini. Oh, Mbak Feby ada di sini. Loh, kok dia nggak marah? Padahal kata-kata saya itu sudah kasar. Sampai saya nggak mau tahu, ibu selama ini ya saya itu diem. Tapi bukan berarti saya bodoh. Saya sampai bilang gitu. Padahal selama ini saya nggak pernah seperti itu. Jangan saya diem. Ibu itu seenaknya ya sama saya. Saya tuh sudah dibohongi berkali-kali. Bukannya saya itu nggak mau, terus pokoknya saya sudah macam-macam. Lah kok dia datang? Loh, Feby ada di sini. Gitu. Feby mau kemana? Saya bingung. Loh kok dia nggak marah? Ya karena dia itu baik datang. Ya saya juga baik. Ya Bu, lapaknya sudah saya tutup. Ini saya lapar jadi makan. Habis ini Feby mau kemana? Oh mau keluar, belum mau pulang, ada lagi, masih ada urusan lagi. Nah, saya sempat lihat dia itu datang waktu makan itu sama satu perempuan dan satu anak. Sebelum saya itu di jalan tuh berdoa, Tuhan, saya minta maaf ya, Tuhan apa saya terlalu kasar atau apa. Tapi saya nggak mau. Tapi saya juga asli takut nanti kalau mereka nekat gitu. Jadi perasaan saya tuh bergejolak. Ya lindungi ya, minta perlindungan dari Tuhan. Loh, tiba-tiba saya berpikir, apa orang ini ya yang mengontrak di rumah itu? Kok ibu ini kok tiba-tiba langsung minggir? Terus dia itu ngobrol apa nggak tahu. Terus karena di depan saya itu ada orang, saya itu makannya pelan. Saya makannya pelan banget. Sampai orang di depan saya itu habis, supaya kan kosong, mau tidak mau dia harus duduk situ, kan dia nggak ada meja, nggak ada tempat makan, cuma duduk begitu aja. Pas orang itu pergi, ibu itu duduk di depan saya, pas sama ibu itu. Saya mancing, ibu ini kenapa kok tadi marah-marah? Saya itu cuma dia gini-gini. Loh, ada apa? Oh lah, saya langsung mikir, oh berarti benar. Orang ini yang akan nempatin tempat itu. Dan langsung saya berpikiran, ibu ini berarti mau membohongi orang lain lagi. Sama kayak kita, gitu loh. Saya nggak tahu benar dia ngontrak atau dia itu mau menjual tempat itu. Karena kemarin, 1 hari sebelum kejadian tadi, saya itu, dia kan datang ke lapak ya, minta kunci tapi saya nggak kasih. Saya sempat mempertanyakan sertifikatnya, dia bilang, Mbak Feby mohon maaf, sertifikatnya itu nggak ada. Nggak adanya gimana Bu? Ada di bank? Nggak ada. Ya karena ada satu nama itu yang
masih di dalam perut sudah meninggal, nggak jelas gitu, dalam perut meninggal terus dimasukkan di ahli waris gitu. Terus nggak masuk akal kan, seperti itu kan nggak masuk akal ya. Saya cuma terus akhirnya dia bilang sertifikatnya itu nggak ada. Kok bisa sertifikatnya ada? Iya Mbak Feli, saya itu lagi tunggu mujizat. Siapa tahu rumah itu bisa laku dengan tidak menggunakan sertifikat. Saya menggunakan, hah? Saya kaget. Jadi, orang ini kalau dia sudah tahu tidak ada sertifikat, tidak ada, nggak bakalan laku kan rumah itu kan. Orang-orang sana kan pintar-pintar. Kok ada orang yang dia bawa? Oh berarti orang ini mau seperti kita, mau ada korban lagi gitu ya. Terus tadi saya sudah bilang, maaf ya Bu, saya nggak bakalan kasih. Pokoknya rumah saya dekat dengan tempat itu, kalau saya lihat ada orang masuk di rumah saya usir. Saya sampai bilang gitu ya. Nah, kembali ayat ini, segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Saya sampai terima kasih Tuhan, ya ini baru saya dapat. Loh, kok pas ya? Jadi kekuatan kita itu cuma ada dalam Tuhan Bapak Ibu. Kalau kita berjalan sesuai dengan kemauan kita, mungkin aja saya itu bisa aja ketakutan atau ya memang takut, tapi bisa aja saya down, bisa aja saya aduh dia udah marah-marah, dia bisa ambilin Bu, kuncinya ambilin Bu, gitu. Gak apa-apa Bu, nanti kapan-kapan kalau sudah ada duit. Aduh puji Tuhan, Tuhan Yesus sudah beri saya kekuatan. Saya cerita sama suami juga, dia bilang ya harus gitu dia kan cuma bisa dorong dari belakang. Ya selalu kan saya yang menghadapi, karena memang saya yang selalu berhadapan dengan orang. Mungkin kalau ada dia juga dia bisa menambahkan, tapi nah itu tanpa kursus itu lancar. Lancar. Ya itu jadi puji Tuhan, dan saya yakin dan ini percaya juga ini juga berkat dari Bapak Ibu semua, karena masalah rumah saya ini kan selalu didoakan juga ya. Kemarin juga saya minta doa, ya puji Tuhan ini sudah terjawab. Dan satu kata buat kita semua dari saya, jangan berharap kepada manusia, serahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan, kita berpegang hanya pada Tuhan, karena Dialah yang akan menolong memberkati kita. Amin. Terima kasih. Maaf kepanjangan. Yosua 1 ayat 9 misalkan, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkan hatimu, janganlah kecut dan tawar hati. Sebab Tuhanku enggak mampu, saya enggak mampu menghadapi apa yang ada di depan. Maka Tuhan bilang, kuatkan dan teguhkan hatimu. Sudah sampai ngomong berapa kali? 3 kali. Jadi yang terjadi di kehidupan kami, saya hanya mengatakan kepada diri saya sendiri, kok kuatkan dan teguhkan hatimu, supaya nanti keluarga itu mau. Kita nggak bisa melakukan apa-apa, kita nggak mampu melakukan apa-apa, kita nggak mampu melakukan, kita harus gini, harus begitu, kita harus mengusahakan itu semua sendiri, nggak bisa. Kita harus mengizinkan kuasa dan mujizat Tuhan itu berjalan di depan kita. Kalau kita yang jalan, kalau kita yang maju, kalau kita yang perang, otomatis mengangkat tangan. Tapi kalau kita angkat tangan, Tuhan yang berperan. Jadi ayat ini sebenarnya sudah terngiang-ngiang sudah lama di Pastor David yang di JT ya, JT waktu lalu kan dalam juga harimu itu aja. Terima kasih.
sebenarnya belum dapat ini, belum dapat ini ya, Japri dari Pak Ibowo ya. Tidak tahu ya, Japri orang tertentu. Japri langsung. Tidak biasa khotbah. Saya buka ini ya. Kemarin saya tuh malam-malam, saya nggak tahu kenapa ini dompet baru ya. Kemarin saya dari Jogja, bukan dompetnya. Tapi isinya, isinya. Enggak. Saya selalu ini ya, enggak apa ini lihat ATM-nya cuman BCA limitnya paling rendah. Ini ada Airmas di sini. Ini Airmas tahun 2025. Nanti saya taruh di sini. Kita baca sama-sama yuk. Biar tahu Airmas saya. Ini enggak janjian coba Eko Pak. Ulangan 31 ayat 6. Ketemu. Ulangan 31 ayat 6. Saya bacakan ya. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gentar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau, Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Amin. Hukumnya sama ya kayak jadi ini dari Musa ke Yosua. Perjalanan hidup kan ya di usia saya sekarang ini, saya sekarang usia 44 ya. Masih banyak. Jadi saya sudah terbilang 45 tahun ini di lumayan lah ya. Kalau umurnya 80 tinggal separuh, kalau 70 kurang berapa lagi, kalau 70 tambah enggak ya. Jadi saya mengucap syukur karena kebaikan Tuhan senantiasa Tuhan peliharakan ya. Jadi melalui ayat ini kita sama-sama dikuatkan. Tadi beliau sudah saksian juga. Kuatkan dan teguhkan hatimu, janganlah takut dan gentar akan hari esok, akan apa yang terjadi nanti. Ya, sebab Tuhan Allahmu Dialah yang berjalan menyertai engkau. Kalau misalnya kalau bekerja itu kan rumah saya kan keluar ini kiri atau kanan ya, sama ya Bapak Ibu ya. Kalau keluar itu mau kemana pasti kiri atau kanan ya? Iya benar ya. Kalau saya lurus tidak bisa Bu, sawah. Gitu. Jadi kiri atau kanan itu dan setelah kiri atau kanan itu Roh Kudus pasti pimpin ya. Mau kita lewat, tadi saya lewat saya tadi itu jemput sih seharusnya saya jam 7 lebih dikit. Katanya Hana, papa sama mama barusan ini naik motor sport gitu. Kayak bilang dong ya. Udah berangkat. Terus sama Bu Nancy ya Bu ya. Nadia. Udah ya. Oh langsung sini. Oh sama Bu Mika tadi. Ya Bu ya. Tadi kata Hana. Oh, aku ke Udah, tadi sama Hana. Nah, saya terusin lewat pinggirnya Pak Supri itu. Ternyata ditutup jalannya. Putar balik, keluar sana, ke belah pasar, ke sini, putar balik lagi. Jadi jangan takut ya Bapak Ibu, walaupun kita saat kita mau di mana kapanpun, dimanapun, kanan atau kiri itu hati kita yang Tuhan selalu menyertai ya. Tuhan selalu menyertai, jangan takut. Dia yang berjalan menyertai engkau, Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Nggak sampai ke belakang itu sawah, tidak. Jadi pasti Tuhan tunjukkan. Roh Kudus itu selalu menuntun kita continuous gitu ya. Selalu baru setiap hari, berkatnya selalu baru. Jadi tidak sesuatu itu pasti Tuhan bawaannya. Amin. Gitu aja. Saya kembalikan ke Pak Ibowo. Mas biasa. Nah tunjuk ya. Iya, Mas. Terima kasih Bapak-Bapak.
saya jujur aja sudah lama nggak pernah buka Alkitab. Baru malam ini Bapak ngomong buka Alkitab, bicara kalau ada masalah biasanya kalau saya buka Alkitab ngawur. Ketemu apa ya itu wis. Hari ini tadi saya ketemu ini Ulangan 6 ayat 1, judul berikutnya kasih kepada Allah adalah perintah yang utama. Inilah perintah yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya. Saya nggak ngerti artinya apa ini, jujur. Cuma saya tadi begitu buka kok dapat ini. Yang pertama, dari kasih kepada Allah adalah perintah yang utama. Ya mungkin saya harus dekat dengan Tuhan, lebih dekat sama Tuhan lagi. Amin. Amin. Kenapa Bu? Iya, soalnya udah lama jujur nggak pernah buka Alkitab. Amin. Tiba-tiba kok makan tak ya terus nih. Saya tak kasih tahu loh, ini mau ada sini terus. Ya inilah perintahnya yang ngerti artinya ini apa maksudnya. Pak pun lebih bisa. Ulangan 6 ayat 1. Perintah kasih kepada Allah adalah perintah yang utama. Inilah perintah ini ketetapan dengan Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Amin. Ini jawabannya ya Pak ya? Kasih kepada Allah adalah perintah yang utama. Jadi kalau ada ayat itu saya lupa di harus berapa ya. Jadi mengasihi Tuhan itu kita melakukan firman Tuhan, kita mengasihi Tuhan. Itu aja kesimpulannya itu. Firman Tuhan apa ya? Tolong dibaca, gitu aja udah baliknya situ lagi. Oke, lanjut. Ampun, diwakili kita. Cari aman, cari aman. Enak lagi jadwalnya gini kok sudah. Lanjut. Kita saya tak Saya sih ingin tadi sempat waktu ini nyambung punyanya PP itu saya nemu di Ibrani 13 ayat 5. Itu di sini, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Di sini kan ya mungkin semua tahu keadaan kita sekarang seperti apa. Saya sih udah nggak mau lagi mikirin kemarin, sekarang mikirin sekarang. Cuman itu tadi saya manusia itu kadang-kadang itu kok pikirannya tuh kemauannya banyak, tapi nggak semuanya kan apa namanya terkumpul ya kan. Ya cuma saya sih mikirnya tetap bersyukur, berkat berapapun yang kita terima kita syukuri. Jadi jangan apa ya kemaru. Jadi Tuhan udah kasih segini tapi nggak puas. Jadi saya sekarang berusaha untuk yaitu tadi ya bersyukur, berapapun yang tak terima sekarang saya juga warung ya, berapapun ya puji Tuhan. Biarpun nggak ini, tapi tetap jalan lancar. Jadi yang ini tadi karena saya berserah, saya tahu Tuhan nggak akan tinggalin saya, nggak akan ngasih berkat yang berlebih, nggak cuma ini yang mengalir aja, gitu. Nggak ada kekurangan, nggak pernah sampai nggak makan, masih bisa anak-anak mau pengen ini pergi ya, sih. Itu bahasa mana? Mantu deh, mantu. Ya, Bu Puspa, lanjut. Saya itu dapatnya di Efesus 4 ayat 15. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Ya, ini saya 4 ayat berapa? ayat 15. 15. Ya,
Saya ini di dalam tentang keluarga ya, lain dari yang lain mungkin dalam pasangan. Nah itu di situ saya gini, ini tentang kejujuran. Ini kita tuh kejujuran yang diutamakan di sini saya terhadap pasangan juga ya. Di sini kita tuh harus jujur. Saya sering bilang juga ya, teman-teman itu kadang-kadang kan sering berbohong sama pasangannya. Ini ada nggak yang bohong ya? Saya pernah. Bohong itu ada yang besar, ada yang kecil, ada yang sering, ada yang sama aja bohong. Bohongnya sama kecilan, nggak ada timbangannya. Bohong itu udah ya. Ya itu ya di sini tuh maksudnya gitu, kita tuh harus jujur dan penuh kasih. Gitu lah. Kadang-kadang banyak yang saya lihat itu nggak pernah kemana ya gitu, kadang-kadang ada yang gitu ya. Nanti sampai dia ke sana, nanti pulang nggak ngaku, dia ngakunya ke tempat lain. Itu banyak loh, nanti temennya yang cerita tadi ketemu ini di sini gitu. Jadi itulah yang di sini nih, kita harus jujur terhadap pasangan. Negosiasi bertumbuhnya ke arah bertumbuhnya ke Ya, kita akan melihat ke Tuhan Yesus itu yang ajaran yang berlebihan, nggak boleh bohong, nggak boleh apa gitu, jujur. siap. Apa yang kita lakukan di luar orang rumah juga kalau perlu tahu kasih kasih. Pak Edi, lanjut. Saya tadi Pak, saya siang tadi sore tadi. Saya nggak ngerti, saya kira suruh baca aja. Oh suruh baca ya, udah saya cari aja. Cari ya asal cari aja saya buka. Oh ini aja, saya tetap ya ini aja nanti. Saya nemukan di Mazmur 23. Tuhan benar Oh. Gembalaku. Ya Tuhan Gembalaku ini. Tuhan Gembalaku yang baik, Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membandingkan aku di padang yang rumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Nah, selama ini kehidupan saya ini saya serahkan betul-betul pada Tuhan. Jadi Tuhan yang ngembalakan saya, membimbing saya. Apapun yang terjadi saya serahkan. Ya, nek diserahno ya Tuhan pasti ngasih rumput yang hijau, ngasih makanan yang yang kita yang enak lah gitu. Jadi saya serahkan semua pada Tuhan. Tiga, Ia menyegarkan jiwaku dan menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Dan saya disegarkan. Ya saya lihat orang-orang sedikit sakit, tapi saya ya saya tidak minta disakitkan. Tapi saya lebih segar gitu loh. Tadi saya merasakan punya dekat sama Tuhan yang nuntut, itu pasti Tuhan yang menyegarkan, menuntun yang. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku, padamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh kelimpahan. Jadi aku walaupun saya ya jalan di lembah yang kekelaman ya banyak masalah, itu banyak, sangat banyak. Orang itu mesti punya masalah, tapi saya tenang aja ya. Saya hadapi, tidak mungkin saya hadapi biarpun bagaimana bahayanya pun saya hadapi itu. Justru saya ini ada orang mengatakan, ada minta tolong gitu ya,
ke orang itu tidak bisa nemoni, dan nemoni orang itu takut. Dia cerita sama ya, saya aja yang justru saya ini kalau nemui orang yang jahat, yang berani, yang kejam, saya berani nemui. Kalau orang baik ya saya tidak anu, justru orang yang begitu-begitu saya hadapi. Jadi saya sering ke itu sampai saya tunggu, pernah saya ke Lamongan nunggu orang sampai malam. Terus saya ke warung, saya tanya-tanya orangnya, oh itu jahat itu orangnya, itu banyak uang. Gitu. Jadi ya saya hadapi. Justru saya mau tidur di warung situ kalau tidak ketemu orangnya. Malam hari itu harus saya ketemu. Saya ingin tahu orangnya. Nggak tahunya ketemu ya baik orangnya. Gitu. Jadi sekarang dulu tuh guru di sekolahnya, tapi dia sudah keluar, sekarang penggantinya guru. Jadi ketemu kenal dadakno. Dadakno kenal. Setelah saya lulus dia baru masuk. Jadi kenal. Justru di situ dikasih makan, suruh tidur sana. Kan tadi itu Pak. Dia ada penawan-nawan. Nah ya, jadi Tuhan itu berikan makanan dengan saya. Jadi itu loh, jadi saya sering ngadepi orang-orang yang lebih jahat itu saya lebih senang. Gitu. Siap. Udah Pak Edi? Sudah? Ya sudah. Bu Vika sekarang. Apa Bu Vika? Ya, saya salah satu ayat yang sebenarnya ada beberapa ayat, cuman saya ambil satu aja di Mazmur 139 ayatnya yang ke-16. Bunyinya begini. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Ayat ini menguatkan saya di kalimat yang terakhir yang ada ini sebelum hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Jadi saya merasakan bahwa kita semua dapatkan ayat kan tentang penguatan, jangan khawatir, jangan takut dan sebagainya. Saya pribadi hari-hari ini juga memang merasa ada rasa khawatir, apalagi dalam hal pekerjaan saya. Dan saat ini kan banyak sekali isu-isu pengurangan seperti itu, dan tidak menutup kemungkinan ada kekhawatiran dalam hati saya bahwa apakah di tempat saya juga akan mengalami hal yang seperti itu. Tapi dari pengalaman hidup bersama Tuhan, saya belajar bahwa apapun masalah yang kita temui pasti ada jalan keluar yang Tuhan sudah sediakan. Dan dari ayat ini saya dikuatkan bahwa sebelum saya tuh sebesar ini, sedewasa ini, bahkan ketika saya masih bakal anak calon bayi lahir, Tuhan sudah menulis semua cerita hidup saya. Tuhan sudah buat sedemikian bahwa saya akan melalui apa aja akan saya lalui. Jadi saya percaya bahwa sebelum hari besok itu ada, Tuhan sudah siapkan apa yang terbaik buat saya di hari esok. Jadi itu yang membuat saya itu tidak khawatir. Jadi pergumulan boleh banyak, permasalahan boleh datang silih berganti, tapi saya tahu Tuhan sudah ada di sana buat saya. Tuhan sudah menyiapkan apa yang akan saya lewati, apa yang saya hadapi. Tuhan sudah sediakan kekuatan, jalan keluar, pokoknya semua sudah tersedia gitu aja. Misalnya gini, kayaknya kita disuruh, siap kamu pergi ke sana, pergi, ini bekal buat kamu, uang saku segala macam udah disiapkan Tuhan, jadi tinggal kamu jalani saja. Jadi kekhawatiran itu istilahnya sudah balance sama apa yang Tuhan bekalkan sama kita. Cuman jangan nggak perlu lagi terlalu berpikir berat gitu. Kadang kalau kekhawatiran kita biarkan menguasai, pikiran kita kan jadi penat, terus bawa jadi penyakit ya, yang asam lambung datang, pikiran kepala pusing, terus semua penyakit jadi datang. Tapi ketika saya belajar untuk ya Tuhan, saya percaya seperti firman katakan bahwa Tuhan sudah menulis
hari-hari yang akan dibentuk bahkan sebelum saya lahir. Jadi saya percaya bahwa hari yang akan datang pun Tuhan sudah sudah menyiapkan semuanya, dan saya percaya semua yang di sini juga begitu ya, tidak perlu khawatir. Tuhan sudah menyiapkan segala yang terbaik buat Bapak Ibu semuanya. Jadi beban apapun, persoalan apapun, kita harus percaya bahwa Tuhan lebih tahu daripada kemampuan kita. Tuhan lebih ngerti caranya untuk menghadapi itu. Jadi serahkan sama Tuhan. Itu saja. Ya, lanjut Pak Kris. Pak Kris. Ya, lanjut Pak. Agak maju lagi Pak, kayak suaranya gimana ini Pak? Ini saya agak siap. Jadi kebetulan tadi pas scroll saya juga menemukan ayat. Ini di Mazmur 20 ayat 1. Masuk berapa Pak? 20. Mazmur 20 ayat 1. Ya. Kiranya Tuhan menjawab engkau pada waktu kesesakan. Kiranya nama Allah Yakub membentengi engkau. Ini maknanya. Jadi di sini saya ambil kesimpulan gini ya. Di waktu saya melayani Tuhan, mengasihi Tuhan, itu apa yang saya berikan itu nggak seberapa. Tapi yang saya dapat dari Tuhan itu kan itu besar. Pertolongan Tuhan tetap dia curahkan gitu. Jadi akhir-akhir ini saya juga merasa malu sama Tuhan itu. Kenapa Tuhan tolong saya terus gitu. Terus akhirnya saya juga ada komitmen untuk melayani apa itu kan ingin memberikannya lebih lagi. Jadi ini masih berusaha untuk komitmen sama Tuhan terus gitu. Jadi ya belum tahu nanti ingin komitmen apa lagi gitu, belum tahu. Tapi masih haus, istilahnya haus dan lapar, ingin memberikan untuk Tuhan gitu. Ya saya kira cuma itu Pak. Tujuan ada Disampaikan. Gimana? Tujuh. Oh iya tujuh. Kesan-kesannya setelah dibaptis gimana nak? Apa sih? Apa sih? Baca apa? Baca tadi belum masih. Semi. Oke, jadi terima kasih buat Bapak Ibu semuanya. Itulah khotbah kita hari ini semua. Ya, jadi sebenarnya jadi kalau saya dengar satu pendeta ngomong benar juga dia ngomong. Ya kalau kita ngomong saya punya iman, baca Alkitabnya nggak pernah. Mohon maaf. Iya. Maaf. Saya juga aku minta maaf. Karena firman Tuhan ngomongnya jelas. Karena firman Tuhan ngomongnya jelas. Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Jadi pendeta tuh ngomong, kalau Anda ngomong Anda punya firman, Anda punya iman tapi nggak pernah baca firman, ini bingung nih imannya apa. Akhirnya jadi kalau orang dunia bilang apa, ya tak imani aja deh. Nah, jadi itu bukan iman, jadi sebenarnya dia cuma ya imani aja deh gerakannya kan, kadang kayak gitu kan. Jadi makanya di sini diajarin apa ya, bagaimana iman itu timbul. Karena jelas Alkitabnya ngomong jelas, iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Jadi tapi kalau dengarnya sekali cuma kayak apa, kemarin saya dengerin khotbahnya si Billy ngomong apa di Paskahnya di Jakarta, jangan napas. Jadi Natal dan Paskah aja Kristennya. Kristen napas, jadi Natal dan Paskah. Jadi jangan sampai. Nah, coba sekarang kita sama-sama buka ayat. Ayatnya tadi ayat semua tadi saya catetin semua. Ayat gini. Buka di 2 Timotius 3 ayat 16. 2 Timotius 3 ayat 16. 2 Timotius 3 ayat 16. Yang udah dapat kalau boleh bantu baca. Salah. 2 Timotius 3 ayat 16. 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah, jadi kan tadi kan Pak Gun juga udah kasih satu ayat ke Mas Danang yang Matius 6 ayat 33. Jadi carilah kerajaan Allah serta kebenaran. Jadi kebenarannya itu contohnya kayak gini. Jadi kayak Paulus, si Petrus satu menjala ikan, dia nggak dapat. Memang nggak ada. Faktanya memang nggak ada. Faktanya memang nggak ada di situ. Tapi Tuhan, ya apa yang Tuhan ngomong ikutin aja. Jadi cuma si Paulus, si Petrus, Tuhan saya mau ikutin omongan Tuhan aja deh.
Padahal waktu dia mau jalankan, faktanya memang nggak ada. Dia ahli dalam namanya lain udah biasa, dia tahu Amerika jam berapa, lokasinya di mana dia tahu. Cuma tapi siang-siang Tuhan bilang kamu pergi ke sana, ikutin aja. Jadi karena dia bilang karena Tuhan yang suruh ya udah ikutin. Jadi fakta bukan kebenaran. Jadi sama kayak kalau kita sakit, kayak kemarin kan pernah ada yang dibagi Bu Esther, siapa yang bagi di CG di grup CG di WA grup orang GMS-nya Cirebon, ibu-ibu yang ngomong. Faktanya memang saya sakit, tapi kebenarannya firman Tuhan bilang oleh bilu-bilumu kita disembuhkan. Jadi kebenarannya itu. Jadi faktanya benar. Jadi bukan berarti kita ngelawan fakta, bukan. Oh, saya lagi sakit. Ya memang sakit, lagi sakit, tapi fakta itu faktanya, kebenarannya adalah oleh bilu-bilumu aku disembuhkan. Jadi makanya memang yang tadi Matius 6:3 dia carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya. Kerajaan Allah tuh kalau di Alkitab isinya cuma nggak usah repot-repot. Kalau kita ada damai sejahtera, sukacita, ada kasih, itulah kerajaan Allah. Makanya datanglah kerajaanmu, Bapak kami, datanglah ke kerajaanmu apa? Di bumi seperti surga. Jadi nggak usah nunggu surga di surga, nggak usah nunggu surga ya di bumi bisa. Jadi Tuhan mau itu gitu. Ya, jadi satu ayat yang selalu kita udah kalau baca renungan yang apa? Jadi di sini yang amati 2 Timotius 3:16. Jadi firman Tuhan itu bermanfaat. Ini kalimatnya Paulus yang tulis buat Timotius anak rohaninya. Jadi dia tulis bahwa segala yang ditulis ilhamkan Allah bermanfaat untuk satu mengajar. Jadi ngajarin kita. Ngajarin apa? Kayak tadi kan ada yang mesti bersabar kayak Bu Nancy tadi bersabar 1 tahun gitu ya, bersabar ya kan. Ini mengajar gitu. Terus ada yang untuk menyatakan kesalahan. Oh iya, tadi kesalahannya apa ya kemarin gini. Terus ini yang kedua, yang ketiga apa? Memperbaiki kelakuan. Jadi kelakuan yang kayak gimana nih? Ya tadinya mungkin kita lagi sering banyak emosi, gimana? Nah kita rubah. Yang keempat, mendidik orang dalam kebenaran. Jadi itu sini mendidik orang dalam kebenaran. Jadi kebenaran bukan kebenaran pribadi, bukan. Kalau kebenarannya pribadi masing-masing ya masing-masing punya persepsi sendiri. Tapi ini kebenaran dalam firman Tuhan. Yang paling ekstrim kebenaran firman Tuhan apa? Tampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Nah, gitu kan. Jadi bahkan Alkitab tulis kalau mengasihi, ya kalau Anda mengasihi anak istri itu biasa katanya. Tuhan biasa. Orang jahat pun akan melakukan itu juga. Orang yang jahat di penjara pun akan mengasihi sama. Tapi Tuhan bilang apa? Mengasihi, kasihlah musuhmu. Nah, jadi itu yang Tuhan minta, bahkan seperti itu. Jadi di sini mendidik orang dalam kebenaran. Jadi kita mesti cari kebenaran firman Tuhan itu apa? Kebenarannya apa? Ya, yang terakhir yang ada selalu tiap siang kalau kita baca absensi baca Alkitab tuh ada tulisannya tuh. Tadi kan Pak Eko ngomong kita buka 1 Yosua 1 ayat 8. Kalau tadi Pak Eko 9. Mbak Bro baca coba. Yosua 1 ayat 8 yang ulang tahun baca nih. Yosua 1 pelan-pelan bacanya ya. Ayat 8. Yosua. Yosua 1:8 bunyinya, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau berpindah hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Amin. Jadi kayak tadi ya, jadi perkatakan firman Tuhan yang jadi kalau ada masalah yang diperkatakan firman Tuhan di sini renungkan siang dan malam. Jadi maksudnya apa? Ya jangan direnungkan ya kayak tadi kan makan masalah tadi siapa yang ngomong ya, masalah kalau dipikirin terus itu Nancy tadi ya, pikirin terus jadi akhirnya jadi gerd, jadi politika ya, jadi akhirnya jadi mana. Jadi memang yang dipikirin ya kayak saya sekarang kayak tadi Pak Chris ya, jadi Pak Chris lagi berusaha, saya juga berusaha. Saya ikut Revolution, kemarin ikut belajar gitar, bisa ya kemarin saya cerita sama Pak Sugeng. Tadinya waktu lagi iseng begini megang gitar, jujur Bapak Ibu megang gitar sakit.
nggak ada yang gampang megangnya. Ibu-ibu yang latihan udah sakit. Tapi begitu saya paksa untuk saya mau melayani Tuhan. Jadi main gitar tujuannya untuk melayani Tuhan. Mencet tuh nggak sakit. Begitu selesai satu latihan baru kerasa sakitnya. Jadi waktu main tuh nggak kerasa sakitnya. Saya sampai bingung, bisa begini ya. Nah, jadi di sini memang kita harus memperkatakan firman Tuhan dan perkatakan siang dan malam, bertindak hati-hati sesuai yang tertulis di dalamnya. Jadi Tuhan tuh udah kasih semua ayat apa perintah-perintahnya ada di Alkitab. Jadi memang kita wajib baca. Nah, di sini tertulis dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan beruntung. Kalau bahasa Indonesianya cuma berhasil dan beruntung, tapi kalau lihat bahasa Inggrisnya itu ini kebetulan kalau di Alkitab itu kan bisa di-download bawahnya yang bahasa Inggrisnya bisa. Jadi saya selalu biasain begini karena kadang-kadang ini teksnya kayaknya nggak pas nih. Nah benar, kalau saya lihat teksnya nggak pas. Jadi kalau dalam bahasa Inggris, then you will prosper and successful. Jelas bahasanya. Prosper itu apa? Makmur. Kalau makmur tuh ya benar-benar ya Tuhan bilang berkelebihan. Yang Tuhan minta, yang Tuhan kasih seperti doa Yabes. Yabes doanya gimana? Memperluas daerah. Enggak, kiranya Engkau memberkati aku secukupnya, berlimpah-limpah. Yang kita baca hari ini kan Taruh-Arif 4, Taruh-Arif 1 ayat 4 itu kan itu. Jadi kiranya berkati Tuhan, berkati kita, minta sama Tuhan bisa. Mintanya berlimpah, jadi nggak usah takut. Itu maksudnya. Mintanya berlimpah, nggak usah minta yang sedikit-sedikit, kan jangan. Tuhan minta kasih berlimpah. Nah, itu karena memang tertulisnya seperti itu. Nah, jadi di sini tertulisnya prosper dan and be successful. Jadi jelas tulisannya ya kalau beruntung seperti apa? Beruntung kan nggak kurang pas ya. Jadi kalau di bahasa Inggris jelas sukses. Suksesnya macam-macam. Ya sukses di rumah, sukses di tetangga, sukses berteman, sukses dalam pergaulan, sukses dalam pelayanan, semuanya seperti itu. Ya, jadi saya itu aja. Jadi sekali lagi terima kasih udah baca firman semua dan akhirnya sekarang gue baca firman juga ya nggak ada yang mesti diketawain, nggak ada. Kita semua bertumbuh dalam Tuhan itu aja. Kayak tadi kan bertumbuh yang tadi buku Puspa baca kan, kita harus bertumbuhnya ke Tuhan, bertumbuh juga bukan bertumbuhnya ya. Oke, dari saya itu aja. Terima kasih Bapak Ibu, kita angkat satu pujian ya. Sekalipun aku dalam lembah kelam. Sekalipun aku dalam lembah kelam, sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Amin. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Katakan aku percaya. Mau didoakan, kami persilahkan.
Mungkin Bu Wiwi mau kita doa Bu. Nanti saya minta aku minta didoakan setelah kelahirannya besok tidak ada masalah. Oh, Namanya Jesse. Jessica. Ada lagi Bu. sama ini apa kemarin? Kemarin ulang tahun ya Bu ya. Ulang tahun keberapa? Ulang tahun keberapa? 6. Ulang tahun ke-46. Ada lagi Bu? Usaha mungkin. Oh iya, ini rencananya kalau komunikasikan itu bulan depan kita mau jualan kan, karena memang apa namanya berdoa sih, makanya kita berdoa lupa saya dia lupa soalnya belum doa, jadi belum tahu gimana Tuhan mau berbicara sama saya berdoa aja, tapi Tuhan yang nuntun Kan usahanya apa itu? cari caom, cari caom, Makanan ya? ayam, cari nyambe. Nyari nyambe Malalang Buana deh sama. Nyambe kemarin aku lihat itu di Krian, tapi dia sudah kebuka gini. Kenapa? Apa yang buka? Itu lanjang ya? Perutnya. Udah besi. Ini loh. Udah. Apa nih? Ada apa sih? Kan nanti dikirim toh ya, ada yang ngirim kan nanti kan Sudah punya langganan. Nah ya. Udah dari ke sana. Ada lagi mungkin yang mau didoakan? Jika Aman. Iya, saya ya Pak Kris. sakit leher ya. Aman kan? Leher aja. Oh, Udah 3 bulan ini. 3 bulan Pak. Capek. Kan karena sering sendiri, asistennya kan sering izin nggak masuk tuh sering terima saran itu sering. Jadi kayak Baik, ada lagi mungkin yang mau didoakan? Kalau nggak ada, kita bagi doa ya. Untuk Bu Wiwi yang menantunya yang mau melahirkan, Mbak Jessi. Kemudian Bu Wiwi juga ulang tahun kemarin, langsung aja dirangkap ya. Sama rencana akan membuka usaha. Saya minta kesediaan Bu Ana ya. Ya, 3. Ini semua lagi. Bu Wiwi semua. Kelahiran Jessi. Kelahiran Jessi. Wiwi itu mau usaha. Sama kemarin ulang tahun. Ya. Untuk Pak Kris, saya minta kesediaan Bu Vika ya. Nah, untuk doa penutup dan berkat akan dibawakan oleh Pak CGN. Terima kasih ya Bapak, semua ini karena kasih anugerah-Mu, semua ini karena keagungan-Mu ya Bapak. Kami bisa berkumpul di rumah Bu Wiwi untuk saling bersharing mengenai firman-Mu, mengenai isi hati-Mu untuk kami semua ya Bapak. Kami minta ya Bapak, bekerja bebas ya Allah, dan setiap pribadi kami lepas pribadi. Tuhan, kami bawa naik dalam doa ya Tuhan, yaitu anak mantu dari Bu Wiwi yang bernama Jessi ya Bapak. Hari dia hamil dan mendekati waktu untuk melahirkan ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba minta mendapatkan penanganan yang terbaik daripada Engkau ya Bapak. Tuhan jamah setiap apapun proses kelahirannya, semua dalam cover-Mu ya Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus, apapun yang Jessi butuhkan, baik itu suami atau keluarganya, Tuhan sudah sediakan dan Tuhan sudah perlengkapi ya Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus, dan berikanlah Jessi ini anak
anak yang lahir ini anak yang sehat ya Bapak, anak yang sempurna ya Bapak, anak kurang satu apapun. Hamba percaya Tuhan segala apapun anak yang Kau ciptakan semua adalah yang benar ya Bapak, dalam kondisi apapun semua sempurna dalam ciptaan ya Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus, tutup bungkus kelahiran Jesse ini Bapak dengan kuasa darah-Mu ya Bapak, sehingga Jesse selalu aman di dalam naungan-Mu ya Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, hamba berdoa juga untuk Bibi ya Bapak, yang dimana hari ini bertambah usia, yaitu menginjak usia 46 tahun ya Bapak. Hamba minta Tuhan berikanlah urapan baru, urapan daripada Engkau sendiri ya Tuhan, sehingga apapun yang dikerjakan Bibi Tuhan buat berhasil. Tuhan berikanlah kesehatan panjang umur ya Bapak, dalam dia untuk membimbing anak-anaknya, membimbing keluarganya Bapak untuk ke tanah perjanjian yang rata. Terima kasih ya Tuhan, hamba minta juga ya Bapak, apapun yang hari ini yang menjadi pergumulan Bibi ya Bapak, hamba minta Tuhan Kau bukakan pintu tingkap-tingkap langit itu ya Bapak, sehingga terobosan baru terjadi, bahkan anggur baru pun tercurah untuk keluarga Bibi ya Bapak. Dan hari ini untuk plannya Bibi, rencana-rencananya untuk kebutuhan masa depannya ya Bapak, yaitu ia ingin berdagang makanan ya Tuhan. Hamba minta ya Tuhan, Kau sendiri yang cover segala kebutuhannya ya Bapak, dalam nama Tuhan Yesus. Apapun yang dipikirkan Bibi hari ini, apapun yang direncanakan Bibi ini hari ini selalu dalam koridor-Mu ya Bapak. Hamba minta ya Bapak, Tuhan bimbing selalu Bibi ini ya Bapak, untuk hari demi harinya, untuk kedepannya ya Bapak. Hamba minta selalu dalam kairos-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Tutup bungkus keluarga Bibi, anak menantunya baik yang jauh ataupun yang dekat ya Tuhan, dalam kuasa tangan-Mu, dengan kulit darah-Mu, karena mereka aman di dalam-Mu ya Bapak. Tuduhi keluarga Bibi dengan tudung perlindungan-Mu dan kemuliaan-Mu ya Bapak. Hamba percaya Tuhan, Engkau sendiri yang menaikkan level keluarga Bibi ya Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus. Karena tak ada yang mustahil buat Allah yang hidup, karena Engkau Allah yang luar biasa, tak ada yang, semua adalah daripada Engkau sendiri ya Bapak. Terima kasih ya Bapak, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Hamba kembalikan segala pujian, kehormatan dan keagungan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, berdoa hari ini Tuhan. Kembali kami semua bersehati berdoa untuk Pak Kris Tuhan yang mengalami sakit perjalanan Tuhan. Tuhan, kami percaya bahwa tidak ada satu perkara yang mustahil bagi Tuhan. Kalau saat ini Pak Kris boleh mengalami sakit leher, kami percaya bahwa bibir-bibir-Mu Tuhan sanggup menyembuhkan Pak Kris Tuhan. Saya percaya Engkau sanggup memulihkan leher Pak Kris Tuhan yang sakit Tuhan. Engkau akan memulihkan, menyembuhkan dengan sempurna Tuhan, sehingga sakit itu boleh Engkau angkat dalam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau pulihkan Tuhan saat ini Pak Kris, sehingga Pak Kris tidak malu keluar lagi, bisa bekerja lagi setiap hari dengan baik Tuhan. Engkau memberkati Pak Kris dalam seluruh pekerjaannya Tuhan, Engkau memberkati kesehatannya Tuhan. Dalam Engkau terus menyertai Pak Kris Tuhan, Engkau mau Pak Kris semakin hari semakin dekat dengan Tuhan, semakin mengasihi Tuhan, berapi-api untuk Tuhan. Terima kasih Bapa, di doa kami serahkan kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Surga, teruskan nama-Mu, lewat kerajaan-Mu di surga. Berikanlah pada hari ini berkat-Mu syukur. Ampunilah dosa kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang kami. Menjauhkanlah kami dari yang jahat setelah bersepakat coba, karena Kau punya kerajaan, kuasa, kemuliaan, kekal sampai selamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus buat kesempatan yang indah untuk kami bersatu hati, untuk kami boleh memuji dan serahkan nama-Mu Tuhan. Sebagai Bapak Ibu yang memimpin kami dalam pujian Tuhan, biarlah setiap pujian kami boleh bukan berkobar di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau berkati juga Pak Wibowo menjadi saluran berkat bagi kami, untuk kami boleh menyampaikan isi hati kami, renungan isi hati yang dari mana Tuhan selalu berbicara, Roh Kudus-Mu Tuhan, untuk kami selalu dewasa terus mengenal kepada-Mu. Kami ingin selalu rindu Tuhan bertemu muka dengan muka Tuhan. Biar kami selalu Tuhan
berpengharapan penuh kepadamu Tuhan, karena Tuhan segala perkara kami tangguh dalam Kristus Yesus untuk kekuatan bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk berkat Ibu Wiwi. Tuhan yang sudah membuka Tuhan rumah untuk kami boleh beribadah di tempat ini. Kau berkati juga suami Tuhan, kau berkati Tuhan, kau limpahkan Tuhan berkat tingkat langit. Ya Tuhan, segala berkat rahmat-Mu Tuhan berturut atas keluarga ini Tuhan. Apapun yang dikerjakan, usaha apapun Tuhan, Tuhan jadikan yang berhasil Tuhan. Biarlah Tuhan, rencana apapun nanti persalinan saudara kami Jesse Tuhan, kau berkarya Tuhan, semuanya terjadi karena kebaikan-Mu Tuhan. Campur tangan dalam nama Tuhan Yesus Tuhan, setiap Tuhan apapun kau sediakan tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan, terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, berdoa untuk tangan kita. Terima kasih Tuhan, berkatilah Engkau, berkatilah kepada saat masih saat keluar, kasihlah segala kesehatan, usaha, keluarga, semuanya Tuhan sanggup pulihkan, Tuhan sanggup berkati segala menjadi kerinduan kita, apa yang menjadi pergumulan kita, Tuhan pasti jawab tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Bergumul dalam Roh Kudus, pujian nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, haleluya, amin. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan hamba-Mu berdoa saat ini untuk berkat-Mu untuk Bu Wiwi. Terima kasih Tuhan, Tuhan tambahkan usia di usia yang 46 ini Tuhan. Kami yakin dan percaya penyertaan-Mu luar biasa Tuhan. Dalam berkat rahmat anugerah sejahtera berlimpahkan untuk Bu Wiwi dan keluarga. Kesehatan semuanya Tuhan, masalah apapun Tuhan cukupkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala perkara yang kita dalam Kristus Yesus kekuatan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Selamat Bu. Matikan yo, matikan yo. Dan menopang tiada lelah bekerja bersama-Mu Tuhan yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, nimbunlah tanah yang berlubang.
Masih ya, ya nggak apa-apa, yang penting sudah selesai. Untuk doa apa uang kasih kita sama Berkat jasmani. berkat jasmani saya share finansial kepada Allah ya. Mari kita berdoa. Tuhan, kembali kami mengucap syukur Tuhan atas kasih karunia-Mu dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, karena Engkau sungguh baik dalam setiap hidup kami. Kami juga berterima kasih buat Wiwi Tuhan yang sudah membukakan pintu rumahnya untuk kami beribadah. Dan juga berkati tangan-tangan orang yang sudah memberi persembahan Tuhan, Kau berikan berlipat kali ganda Tuhan. Dan juga berkati orang-orang yang telah menyediakan makanan Tuhan, kuduskan dan layakan Tuhan. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu malam ini. Terima kasih, haleluya, amin. Amin. Foto-foto dulu ya. Wah ini Pak, kakak merah ini Pak. Bilang ini. Halo, Boeka. Ayo dekat dengan nasi dulu. Ayo. Tuh. Tidak mau jujur. Jujur timun lah jujur. Oh iya Bu. Ayo. Ya aku mandi. Sedikit. Mancing kan jadi kan Lebih mahal kan, jadi lebih mentah jadinya. Lebih banyak dapat gitu nggak enak. tuh, itu mandi, sudah melihat kepala ini dong. Enggak Pak. Mati. Imut, agak imut. Tebak, siapa? Iya, Martin 9, Lili itu kan begitu. Tanya, kepalanya Pak. Tanya.